Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari dua pertandingan. Yang pertama dari Premier League antara Arsenal versus Nottingham Forest yang berakhir untuk kemenangan Arsenal dengan skor 2-1. Dan yang kedua dari La Liga antara Athletic Bilbao versus Real Madrid yang berakhir untuk kemenangan Real Madrid dengan skor 0-2. Pertama-tama saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Arsenal yang kita tahu adalah pertandingan yang penting bagi tim tuan rumah. Karena Arsenal membutuhkan start yang ideal supaya mereka bisa menabung poin di awal musim ini. Dan seperti yang saya jelaskan di konten preview untuk pertandingan ini bahwa kemungkinan besar Arsenal akan menang tapi dengan skor tipis. Gak mungkin akan menang secara telak seperti yang mereka lakukan musim lalu ketika mereka membantai Nottingham Forest di kandang mereka sendiri dengan skor 5-0. Dan ternyata itu yang terjadi kan teman-teman. Karena first match itu selalu sulit. Apalagi yang dihadapin, Arsenal adalah tim yang biasa bermain compact football. Artinya bermain bertahan, mengandalkan counter attack. Dan sesuai dengan penjelasan saya di konten preview, itulah yang dilakukan oleh para pemain Nottingham Forest. Jadi pelatih mereka Steve Cooper menginstruksikan para pemain mereka untuk benar-benar bertahan secara rapat, kemudian mengandalkan counter attack. Dan dari pertandingan semalam ada 5 poin yang menarik nih teman-teman. Poin pertama adalah Mikel Arteta memilih Thomas Partey untuk bermain sebagai fullback sebelah kanan. Dan yang kedua, Mikel Arteta memilih Eddie Nketiah untuk bermain sebagai striker. Jadi dia tidak bermain mengandalkan striker palsu ya. Dan yang ketiga, Jurrien Timber tidak bisa bermain sampai selesai karena cedera di babak kedua. Saya belum cek juga seberapa parah cederanya dari Jurrien Timber. Tapi sangat disayangkan karena sebetulnya permainannya cukup solid ya di pertandingan debutnya di Premier League. Dan yang keempat, Declan Rice adalah pemain yang paling banyak mendapatkan peluang on target. Total ada 3 peluang dari Declan Rice. Artinya bahwa pemain ini tidak saja bertahan tapi dia juga bisa ikut terlibat dalam proses membangun serangan dan juga mendapatkan free space untuk bisa mendapatkan peluang agar bisa mencetak gol. Dan yang kelima adalah Anthony Elanga, pemain baru dari Nottingham Forest. Di debutnya bisa memberikan assist untuk memperkecil ketertinggalan dari Arsenal, di mana pemain yang musim lalu mencetak gol ke gawang Arsenal ketika Forest menang di kandang mereka sendiri dengan skor 1-0, Taiwo juga mencetak gol. So dari jalannya pertandingan teman-teman, sesuai dengan perkiraan saya yang saya jelaskan juga di konten preview bahwa Arsenal pasti akan keluar all out attack. Tapi problem dari Arsenal adalah ketika berhadapan dengan tim yang bertahan total itu akan menyulitkan mereka. Yang pertama untuk create chances dan yang kedua untuk mencetak gol. Dan memang kita bisa melihatlah dari menit-menit awal bahwa para pemain Arsenal walaupun menguasai jalannya pertandingan, tapi sulit sekali kan menciptakan peluang yang berbahaya. Bahkan peluang yang berbahaya pertama itu dari Nottingham Forest ketika Johnson hampir saja mencetak gol. Itu hampir loh itu gol, dia sudah one on one dengan Ramsdale dan tampaknya Timber tidak bisa mengantisipasi itu ya heading yang diberikan oleh Boli sehingga dia tidak melakukan intercept atau blocking dan bola mengarah kepada Johnson. Hampir jika itu saja gol di menit ke-11, wah bisa beda jalan ceritanya pertandingan semalam kan. Tapi para pemain Arsenal ini kita tahulah mereka tidak gampang menyerah ya. Dan saya melihat peran dari Odegaard cukup baik ya. Dia tidak lama menguasai bola tapi dia cepat mentransferkan bola ke pemain lainnya. Dan saya melihat di menit-menit awal Arsenal lebih banyak menyerang dari sektor sebelah kanan mengandalkan Bukayo Saka. Dan saya agak bingung kenapa Martinelli ini tidak banyak diberikan bola ya. Karena dengan terus-menerus menyerang Saka itu sebenarnya bisa ditutup oleh para pemain Forest. Baru akhirnya kita melihat bahwa Arsenal mulai membangun serangan melalui Martinelli. Dan kita lihat dengan skill individu dari Martinelli dia bisa mendorong bola ke arah Eddie Nketiah. Dan Eddie Nketiah, nah disinilah saya melihat kepintaran dari Nketiah. Dia tidak lagi memikirkan untuk membagi bola karena biasanya kan para pemain Arsenal tuh maunya passing terus sampai dalam kotak penalti pun kalau perlu passing ya, mungkin itulah strategi mereka untuk bisa mencetak banyak gol. Tapi kali ini Eddie Nketiah memilih untuk mencari angle dan dia bisa shooting yang keras untuk menjebol gawang dari Matt Turner yang kita tahu adalah mantan pemain dari Arsenal. Dan memang ketika sebuah tim sulit untuk bisa membuka pertahanan dari tim lawan, yang diperlukan adalah skill individu dari para pemain mereka. Jadi pertama Martinelli mengandalkan skill individunya, kedua Eddie Nketiah mencari angle dengan mengandalkan kemampuannya untuk melakukan gerakan manuver ya. Kemudian dia shooting sehingga dia bisa membawa timnya unggul dengan skor 1-0. Sudah 1-0 ya, Arsenal tentu ya akan coba untuk menggandakan keunggulan mereka karena 1-0 ini kan belum safe. Dan lagi-lagi nih,
Kita lihat ada peran dari Bukayo Saka ya, karena memang dialah terus-menerus yang lebih sering membangun serangan bagi Arsenal ketika mereka sudah masuk ke sepertiga bagian lapangan penyerangan. Dan what a goal by Bukayo Saka. Kita lihat di sini ada peran besar dari Saliba dan juga Partey yang bertukaran passing, kemudian Saliba memberikan umpan kepada Saka. Wah, ini roket nih, tendangan roket. Luar biasa gol dari Saka ya. Dan memang gol seperti ini belum tentu dia mencetak lagi nanti di pertandingan-pertandingan selanjutnya, tapi dia mengambil keputusan yang tepat ketika memang dia paham bahwa para pemain Forest banyak sekali yang bertahan, apalagi di dalam kotak penalti mereka. Maka itu dia pilih untuk syuting keras dan bagus sekali dia bisa membawa Arsenal unggul dengan skor 2-0. Tapi sayangnya setelah unggul 2-0, walaupun Arsenal menguasai jalannya pertandingan, ya mereka tidak banyak menciptakan peluang. Satu tuh dari Declan Rice kan, yang hampir dia mencetak gol. Jadi saya melihat penyerang-penyerang dari Arsenal ini betul-betul di lock pergerakannya. Sesekali mereka bisa keluar dengan skill individunya, tapi pengawalan dari para pemain Forest di dalam kotak penalti mereka cukup baik. Dan di babak kedua, Timber sayang ya keluar ya, padahal dia bermain ya cukup solid lah ya di pertandingan debutnya, tapi ya gak ada masalah juga sebetulnya di menit-menit awal di pertahanan dari Arsenal. Dan sebetulnya ini Kai Havertz bermain di posisi sebelah kiri ini kalau menurut saya ini kurang efektif. Dia memang bermain di tengah ya, tapi di sebelah kiri kalau saya melihat gak efektif sama sekali. Nah maka itu akhirnya Mikel Arteta itu ketika Timber keluar kan Tomiyasu masuk, jadi Tomiyasu bermain di kanan, Partey main di tengah, nah baru kita melihat lebih stabil lagi. Terus setelah itu Trossard masuk, ketika Trossard masuk itu, nah kita lihat bahwa Trossard itu bermain di tengah, kemudian Havertz bermain di depan. Nah ketika Havertz bermain sebagai striker, dia berkali-kali bisa mendapatkan ruang yang bebas ya, walaupun memang dia tetap kesulitan lah untuk bisa mendapatkan peluang. Justru saya melihat Saka yang mendapatkan peluang, kemudian Declan Rice mendapatkan 2 peluang lagi ya, bisa di save oleh Matt Turner sebelum akhirnya ketika Elanga masuk. Nah Elanga melakukan sprint, nah counter ini yang saya bilang kan bahaya para pemain Arsenal ketika mereka menghadapi counter attack biasa akan kesulitan, dan Elanga bisa memberikan umpan kepada Taiwo ya, luar biasa tuh Taiwo melakukan finishing. Dan saya melihat di sini, nah ada satu lagi hal yang menarik nih teman-teman yang perlu saya jelaskan kepada teman-teman. Nah saya harus pakai kacamata ketika saya lihat. Nah ini dia ketika si Arteta melakukan pergantian pemain, ketika dia memainkan Trossard, nah Nketiah kan ditarik keluar, berarti Havertz bermain di depan. Dan kemudian ketika Martinelli ditarik keluar setelah Forest mencetak 1 gol, Gabriel masuk untuk bisa memperkuat lini pertahanan. Walaupun setelah gol dari Forest hampir saja Forest menyamakan kedudukan ketika Elanga lagi-lagi memberikan umpan kepada Gibbs yang hampir saja mencetak gol. Apa yang bisa kita pelajarin dari pertandingan Arsenal, bahwa Arsenal masih kesulitan untuk menciptakan banyak peluang ketika mereka berhadapan dengan tim yang bermain ekstra defensif. Dan kedua, Arsenal masih punya masalah ketika recovery setelah mereka menyelesaikan sebuah proses serangan. Dan Arsenal mengambil resiko yang sangat besar di pertandingan semalam karena para pemain mereka yang bermain di lini pertahanan pun maju sampai ke ruang pertahanan dari Forest. Nah artinya untuk pertandingan selanjutnya Mikel Arteta harus paham bahwa para pemain mereka masih punya masalah ketika menghadapi counter. Jadi harus ada satu pemain dari tengah yang juga siap-siap untuk melapisi lini pertahanan ketika ada counter attack dari para pemain tim lawan. Tapi yang penting bagi Arsenal, mereka mendapatkan 3 poin dan ini adalah start yang ideal bagi mereka. Dan memang bukan menjadi jaminan bahwa mereka akan kembali bersaing di papan atas, tapi start yang ideal ini sangat penting bagi mereka untuk menabung poin. Kalau mereka memang nggak bisa menjadi juara musim ini, ya paling tidak lolos lagi lah ke Liga Champions ya musim depan. Dan sekarang saya ingin memberikan analisa dari pertandingan kedua dari La Liga antara Athletic Bilbao versus Real Madrid, yang menurut saya ini adalah pertandingan yang menunjukkan bahwa Real Madrid sekarang mulai melakukan regenerasi dan juga perubahan besar-besaran. Karena di starting lineup Ancelotti tidak menurunkan Luka Modric dan juga Toni Kroos. Jadi yang turun adalah semua pemain-pemain muda seperti Camavinga, Tchouaméni, Jude Bellingham, dan juga ada Valverde atau generasi baru lah ya dari Real Madrid. Dan di depan ada Vinicius Junior dan juga Rodrigo, dan di belakang ada Fran Garcia, Alaba, Militao, dan juga Carvajal. Penjaga gawang Lunin. Nah dari pertandingan Madrid juga ada 5 poin penting nih ya, 5 poin yang menarik nih. Yang pertama, Jude Bellingham mencetak gol di pertandingan debutnya. Yang kedua, Andre Lunin mencatat clean sheet pertamanya musim ini padahal dia diragukan. Yang ketiga, Rodrigo bisa mencetak gol di pertandingan perdana. Yang keempat, Vinicius Junior bermain lebih attacking, dia lebih sering berada di ruang pertahanan dari tim lawan, dia tidak banyak melakukan pergerakan dari sayap. Dan yang kelima,
bahwa Militao tidak bisa menyelesaikan pertandingan sampai full. Nah, kita perlu cek juga nanti seberapa serius cedera dari Militao, tapi kan Real Madrid masih punya Rudiger ya. Jadi dari jalannya pertandingan ya kita bisa melihat lah bahwa Real Madrid ngepres terus para pemain dari Bilbao dan mereka lebih banyak menyerang dari dua sektor sayap. Tapi seperti yang saya katakan tadi, ya gak selalu Vinicius Junior yang sekarang bergerak dari sayap. Namun yang menarik antara Fran Garcia atau juga Alaba yang naik dari sayap, sedangkan dari kanan kalau nggak ada Valverde maka ada Carvajal. Jadi memang tampaknya lini tengah ini diproteksi oleh Camavinga dan juga Tchouaméni ya, mereka fight banget. Dan 50-50 ball itu ya, atau artinya perebutan bola di tengah itu lebih sering dimenangkan oleh para pemain Madrid. Dan mereka tidak membutuhkan waktu lama untuk unggul ya, walaupun sebelumnya Valverde hampir mencetak gol dari jarak jauh. Setelah kita lihat bahwa Carvajal bisa merebut bola dan bola tersebut diterima oleh Rodrigo, dan Rodrigo yang tampaknya musim ini akan menjadi pemain inti, tidak membuang-buang waktu, langsung syuting dan bisa membawa timnya unggul dengan skor 0-1. Ini sangat penting teman-teman, karena bermain away Madrid harus lebih dulu meraih keunggulan. Dan saya melihat Jude Bellingham adalah pemain yang bermain sebagai gelandang serang di pertandingan ini, persis di belakang dua striker, Vinicius Junior dan juga Rodrigo. Jadi jaraknya antara tiga pemain ini tidak begitu jauh. Maka itu Jude Bellingham berkali-kali bisa masuk ke ruang pertahanan dari Athletic Bilbao dan juga beberapa kali bisa memberikan umpan-umpan kunci yang sukses. Alaba hampir mencetak gol dari corner, hampir saja dia membawa Madrid unggul ya dengan skor 0-2, sebelum akhirnya kita melihat bahwa para pemain Madrid lebih banyak mengandalkan permainan skill individu ya, agar mereka bisa membuka pertahanan dari Bilbao. Vinicius Junior tuh hampir mencetak gol ketika dia mendapatkan umpan dari Alaba. Jadi Vinicius lebih banyak sekarang menunggu di ruang pertahanan dari Athletic Bilbao. Bukan artinya dia menunggu bola, enggak, tapi dia lebih banyak sekarang dia lebih banyak bergerak di sepertiga bagian penyerangan. Jadi itu sangat penting agar dia ya tentu bisa lebih banyak menciptakan kepanikan di ruang pertahanan tim lawan. Dan Alaba ketika memberikan corner kepada Jude Bellingham, what a finish by Jude Bellingham, walaupun ya ini ada berbau keberuntungan juga karena bola memantul ke tanah sebelum menjebol gawang dari penjaga gawang Athletic Bilbao. Tapi ya a goal is a goal, dan Jude Bellingham luar biasa bisa mencetak gol di debutnya. Memang Lunin bermain cukup baik di pertandingan ini, komunikasinya juga baik dengan para pemain di pertahanan, tapi tetap saja Madrid membutuhkan penjaga gawang baru. Kabarnya Kepa ya segera merapat agar ada kompetisi juga, karena sebelumnya kan Courtois ya yang selalu menjadi number one, kayaknya gak bisa digeser. Tapi sekarang kayaknya nih Lunin dan Kepa akan saling rebutkan nih untuk tempat nomor 1, karena Lunin terus terang gak mengecewakan juga di pertandingan dini hari tadi kan. Dan di babak kedua memang Real Madrid lebih banyak bermain counter, tapi mereka mendapatkan banyak peluang juga. Dari Vinicius kembali mendapatkan peluang, dari Rodrigo juga, dan saya melihat Jude Bellingham punya daya jelajah yang luas ya. Dia berkali-kali bisa melakukan pergerakan penetrasi ke pertahanan tim lawan. Tchouaméni bermain baik, dan saya harap Tchouaméni tidak dijual. Kelihatan banget bahwa dia adalah sosok yang penting di tengah. Dan akhirnya di babak kedua Toni Kroos masuk, Luka Modric masuk, tapi mereka bermain lebih tenang lagi setelah Madrid sudah unggul 0-2. Dan kalau feeling saya ya inilah the new Madrid, tanpa Modric dan juga tanpa Toni Kroos, dan juga sudah tanpa Benzema, mereka masih bisa menang dengan skor yang meyakinkan 0-2 di kandang tim lawan. Teman-teman, tentu kemenangan ini tidak menjamin bahwa Madrid akan menjadi juara, tapi seperti yang saya katakan tadi tentang Arsenal, bahwa ini juga merupakan start yang ideal bagi Real Madrid. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.